Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mencintai dan Maha memaafkan. Maafkan kesalahan-kesalahan kami, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini di puasa yang ke 23 ya? 24 kita hadir walaupun lewat udara dengan aplikasi Zoom. Kita tetap komitmen keluarga untuk silaturahim, untuk mengaji, untuk mengisi kegiatan Ramadan yang tinggal sepekan lagi. Tentunya hal yang sangat baik. Kenapa? Karena di Ramadan ini kita tetap harus semangat dengan mengisi kegiatan-kegiatan amaliyah Ramadan kita. Dan Ramadan kali ini tentunya berbeda dengan Ramadan sebelumnya, di mana sampai hari ini kita masih dihimbau untuk tetap berada di rumah dengan segala kegiatan kita. Bahkan dianjurkan tetap harus pakai masker, jaga dari kerumunan dan lain-lainnya. Nah, tentunya ada hal yang sangat harus kita ketahui dalam kegiatan Ramadan ini, karena sudah termasuk akhir Ramadan, maka ada ibadah yang nilainya sunnah, tapi ini menjadi nilai juga untuk kesempurnaan kita dalam ibadah di bulan Ramadan, yakni iktikaf. Kemudian yang kedua, ada zakat fitrah. Kemudian takbir, ya. Kemudian pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri. Ya, walaupun sunnah, tetapi ini juga hal yang menjadikan kesempurnaan kita dalam ibadah di bulan Ramadan. Oleh karenanya kita akan membahas satu masalah iktikaf. Yang kedua, zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, takbir. Kemudian yang keempat, sholat sunnah Idul Fitri. Jadi ada 4 ya. Paling tidak ada 4. Pertama, tentang iktikaf. Iktikaf itu keberadaan kita di masjid
yang dinilai masjid itu jami. Tandanya jami adalah masjid itu digunakan untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Nah, itu namanya masjid jami. Kalau dilihat dari sisi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan para ulama, hatta istri-istrinya Rasul juga. Itu yang dipahami di dalam kitab-kitab fikih. Jadi i'tikaf itu keberadaan kita di masjid, masjidnya masjid jami. Tandanya jami adalah dipakai sholat Jum'ah. Itu ya. Dalam keadaan bersuci tentunya. Kemudian melaksanakan rangkaian ibadah. Apa itu namanya sholat sunnah, apa itu namanya zikir, termasuk membaca Al-Quran. Utamanya i'tikaf itu adalah di 10 terakhir Ramadan. Di 10 terakhir Ramadan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi i'tikaf juga boleh dilaksanakan di luar Ramadan. Artinya dalam sepanjang waktu, sepanjang tahun, ya sepanjang hidup kita bisa melaksanakan i'tikaf di masjid. Dan dengan i'tikaf ini akan membedakan mana yang duduk biasa di masjid dan mana yang duduk bernilai ibadah. Jadi kalau kita masuk ke masjid seumpamanya cuma duduk-duduk saja, itu ya duduk biasa, artinya tidak ada nilainya. Tapi kalau kita masuk ke masjid jam berapapun, ya jam berapapun, dalam keadaan berwudu, kemudian sholat sunat tahiyatul masjid seumpamanya, kemudian dia berdiam di masjid dengan diiringi zikir, ya maka itu sudah termasuk i'tikaf dan bernilai ibadah. Itu untuk i'tikaf. Nah, sekarang ada himbauan terutama yang zona merah. Yang zona merah artinya zona merah dalam wabah COVID-19 atau corona. Sehingga Mang Rahmat sudah baca edaran Kementerian Agama, kemudian fatwa MUI, dari PBNU juga, kemudian Tarjih Muhammadiyah, kemudian baca juga di DPP PKS, ya Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, ya sama semuanya. Membolehkan kita i'tikaf di rumah. Membolehkan i'tikaf di rumah. Dengan catatan bahwa ini dalilnya lemah. Dengan catatan dalilnya lemah. Namun walaupun lemah bisa diamalkan. Mengapa lemah? Karena madhab Imam Syafi'i, ya, kemudian madhab yang lainnya, sunnah muakkadahnya i'tikaf itu adalah di masjid, seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena ini kondisinya dalam wabah, dibolehkan di rumah dengan catatan. Tapi ada catatan.
Yang pertama, Teteh Ayu, ADD, Mang Eja. Mang Eja udah hadir belum? Oh, Akemal itu ya. Dan semuanya ini dengan catatan tetap dalam keadaan bersuci. Tetap dalam keadaan bersuci. Yang kedua, sediakan tempat yang mau di tengah rumah, apa di kamar atau di mana, yang penting gak terlalu gimana gitu ya. Ada tempat ditandai dengan sajadah di situ bahwa kita akan i'tikaf di situ. Kemudian jangan lupa niat juga. Niatnya niat saya i'tikaf karena Allah, gitu aja niatnya. Ya. Kemudian laksanakan sholat sunnah. Sunnah apa aja. Kemudian berzikir. Zikir yang sangat dianjurkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apal ya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau tuhibbul afwa mencintai orang-orang yang memohon maaf. Fa'fu anni, maka hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Kalau dilihat artinya luar biasa. Sungguh merugi orang yang tidak menyempatkan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Sangat rugi. Mengapa? Karena mudah melaksanakannya. Pahalanya luar biasa. Mudah melaksanakannya, pahalanya luar biasa. Dicintai oleh Allah, karena Allah ternyata mencintai orang-orang yang selalu memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam penjabaran berikutnya kepada yang lain. Luar biasa. Maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku atau kesalahan-kesalahan kami. Itu makna dari Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pak Insinyur Kemal apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke, suka dengar Papua. Papua kalau sendiri Ani. Kalau untuk Akemal doang, fa'fu anni, maafkan kesalahan aku. Tapi kalau Akemal ingin doain ayah yang udah nggak ada, Mama, Teteh Ayu, Adedi, keluarga Adedi, Abang-bang, Coati, Mang Eja, Coai, Mang Indra, semua tuh pakai Anna. Jadi kalau Anna itu tidak hanya kita, tapi semua keluarga, bahkan seluruh mukminin mukminat di dunia, bahkan yang sudah tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran selalu pakai kata jamak. Tidak Rabbana atini fid dunya hasanah. Tapi Allah memberikan contoh Rabbana atina. Ya Allah, berilah kami. Allah tidak memberikan contoh dengan atini. Ya Allah, berilah aku. Tapi ya Allah, berilah kami. Nah, itu kami. Ni aku. Nah, maka ya boleh. Ni boleh na. Tapi kalau na itu mencakup untuk semua. Nah, yang suka kunut maka dengan kunutnya itu pakai na Allahumma dina kayak imam. Tapi kalau sendiri Allahumma
Dini, boleh nggak sendiri pakai nak? Boleh. Karena kalau dengan nak berarti orang tua kita, mertua, adik, kakak, ponakan, mantu, cucu, tetangga kiri kanan, mukminin, mukminat, semuanya didoakan. Nah, oleh karena itu, walaupun sendiri, Allahumma innaka afuwun tuhibul afa fa'fu anna, atau boleh kalau sendiri fa'fu anni. Nah, ini dibaca di 10 terakhir Ramadan. Kapan saja, mau pagi, mau siang, mau malam. Bahkan boleh dibaca dari awal Ramadan, bahkan boleh dibaca juga setelah Ramadannya berakhir. Tapi diutamakan di 10 terakhir Ramadan. Seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Kemudian kapan melaksanakan waktu-waktu itikaf? Ustadz Abdul Somad di Detikcom memberikan penjelasan ada 3 waktu untuk kita beriktikaf. Ada 3 waktu untuk kita beriktikaf. Setelah pelaksanaan sholat isya boleh. Atau kita tidur dulu sebelum sahur. Sebelum sahur kita iktikaf sejenak boleh. Yang ketiga, setelah sholat subuh sampai datangnya waktu isyraq. Waktu isyraq itu waktu terbitnya matahari. Waktu isyraq itu waktu yang sunnah juga kita melaksanakan sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq, sholat sunnah yang dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat duha. Dan ini sunnah Rasulullah. Tapi syaratnya setelah subuh jangan kemana-mana dulu, tetap di tempat sholat sampai datangnya waktu isyraq. Waktu isyraq itu ya, yang disebut sholat suruk, apa sholat sunat suruk? Ya, sholat sunat suruk itu betul, suruk atau isyraq. Kira-kira dari subuh itu 90 menitan kata Ustadz Abdul Somad. Ya, ini seperti yang dilakukan oleh para pemimpin pesantren dulu-dulu, yang sekarang ada juga. Yang dulu-dulu itu kan kiai-kiai itu jarang dari setelah subuh tuh jarang ke mana, ke rumah, dia masih di masjid duduk, kayak lihat duduk gitu sampai datang waktu isyraq, dia sholat sunnah isyraq baru pulang ke rumah. Itu amalan yang ulama-ulama dulu. Ternyata ini adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi keluarga yang mau ngamalkan silahkan. Tapi kalau yang belum sempat, ya kita laksanakan sunnah yang lain. Karena sunnah itu banyak ya. Sunnah itu banyak. Ayo, ada orang yang sudah bisa sholat sunnah duha, iya, tapi tahajud belum. Alhamdulillah. Ada juga orang yang melaksanakan tahajud bisa, iya, duhanya pepet terus. Gak apa-apa, berarti kita sisi lain bisa melaksanakan sunnah yang ini, sisi lain kita bisa melaksanakan sunnah yang itu. Maka ada ungkapan, jangan terlalu kita merasa paling sunnah. Mengapa? Karena belum tentu kita sunnah benar. Karena belum tentu semua kita melaksanakan sunnah. Baru tahajud aja kita sudah menganggap paling sunnah kadang-kadang gitu. Kadang-kadang orang itu baru bisa Senin Kemis udah paling sunnah banget gitu. Kadang-kadang orang itu baru bisa sodako sudah paling sunnah banget ngikutin Nabi. Tidak boleh. Jadi apapun yang kita bisa laksanakan, melaksanakan sholat sunnah tetap dengan tawadu, dengan rendah hati. Kita tidak perlu untuk kita omongkan, cukup kita saja. Ya, itu dalam sunnah. Nah, jadi dalam Islam ini, dalam waktu ini kita diberikan kesempatan banyak sebetulnya, diberikan peluang banyak untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam i'tikaf, jadi itu bisa dilaksanakan, ya, bisa dilaksanakan dalam kondisi wabah COVID-19 ini.
keluarga Al-Mahmudiyah bisa mengambil waktu setelah Isya sejenak, sebelum sahur, atau setelah subuh, silakan. Berapa lamanya? Apakah harus seperti yang diceritakan oleh para guru di 10 terakhir Ramadan? Kayaknya kita memahaminya Rasulullah itu tidak pernah keluar gitu. Ya nggak mungkin lah. Rasulullah juga punya sifat a'radul basyariyah. Rasulullah juga punya sifat kemanusiaan. Ya, artinya tidak full dari 10 terakhir Ramadan itu nggak ngapa-ngapain. Ya, hajat manusianya tetap. Oleh karena itu untuk kita, misalnya nih kata guru-guru dulu, kita sholat sunnahnya apa yang kita tentukan misalnya, ya bisa setelah tarawih itu sendiri. Tarawihnya juga habis tarawih kita itikaf bisa. Atau kemudian ada juga orang setelah tarawih melaksanakan tahajud. Habis tarawih tahajud bisa nggak? Bisa, karena ada ulama yang membedakan antara tarawih dan tahajud. Sama-sama sholat malam, iya, tapi beda. Dari niatnya aja beda. Usolli sunatat tarawihi, usolli sunatat tahajudi. Niat saya sholat sunnah tarawih, niat saya sholat sunnah tahajud. Dari namanya aja beda, cuma waktunya sama. Bahwa tarawih dan tahajud harus sama-sama dilaksanakan di malam hari. Jadi kalau tahajud dilaksanakan di siang hari nggak boleh, karena bukan sholat malam. Kalau tarawih dilaksanakan siang hari, apalagi tidak bulan Ramadan, nggak boleh, karena tarawih dan tahajud itu adalah jenisnya sholat malam. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tarawih itu cuma 3 malam di masjid. Tidak ada yang bantah, semua ulama sepakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tarawih itu cuma 3 malam. Jadi malam ke-1, malam ke-2, malam ke-3. Berapa rakaatnya? 11. 11 itu sama witir. Kemudian dilanjutkan di rumah sampai selesai Ramadan. Bahkan yang 11-nya Rasulullah itu tidak hanya di Ramadan, tapi juga sepanjang hidup. Jadi Rasulullah tarawehnya itu ya 11-nya itu tidak hanya di Ramadan, tapi mana Pak? Tapi sepanjang hidup sampai Rasulullah wafat. Nah kalau kita kan 11-nya di Ramadan saja. Nah itu juga yang memaknakan bahwa Rasulullah melaksanakan. Kemudian ditanya, kenapa ya Rasulullah cuma 3 malam di masjid? Khawatir umatku menjadi berat. Rasulullah itu sangat sayang ya. Ya kalau dicontohkan terus-terusan di masjid, pasti akan menjadi beban buat umatku. Gitu kata Rasulullah. Jadi ada kekhawatiran Rasulullah ya. Pasti umat tidak akan mampu. Tapi kemudian dalam periode Umar bin Khattab diprakasai sholat tarawih itu di masjid, disiarkan ya, sehingga orang berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih itu pada periode masanya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, sampai sekarang modifikasi tarawih itu, yang memodifikasi tarawih itu adalah Sayyidina Umar. Rasulullah 11. Di zaman Umar jadi berapa Teh Ayu? 23. Bahkan di zaman pemerintahan periode berikutnya di Madinah wabil khusus itu 39 rakaat. Jadi tarawih itu ada 3. Boleh 11, boleh 23, boleh 39 rakaat. Gitu. Jadi semuanya itu dibenarkan ya. Nah itulah Rasulullah. Kemudian dalam wabah COVID-19 ini juga ada hikmahnya ya. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu akan menjadi ending dalam peristiwa-peristiwa kehidupan di akhir zaman. Kita tidak pernah membayangkan akan ada wabah COVID-19, tapi sekarang ada dan nyata.
Sampai jamaah haji termasuk adik semua teman-teman agariskan ya. Kenapa ini haji bakal berangkat gak atau tidak, sehingga Mang Rahmat pun gak berani ngomong, takut salah. Karena bukan wilayah kita ngomong, oh iya pasti tahun ini berangkat, bukan wilayah kita. Jangankan kita, presiden aja hati-hati, gubernur Anies aja hati-hati, menteri agama hati-hati. Jangankan kita ini, Saudi aja masih hati-hati mengatakan bahwa pasti tahun ini haji, masih belum. Adapun yang beredar sekarang ini baru berita-berita yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dalam beberapa hari lagi secara resmi Kementerian Agama akan menyampaikan tentang haji tahun ini, mengambil sikap dari kebijakan pemerintah Arab Saudi. Kita tunggu saja yang terbaik. Karena kata Allah, wa ma qadarullah khair. Apa yang Allah takdirkan itu baik. Kita pernah diajarkan harus beriman kepada qada dan qadar. Baik yang baiknya, baik yang buruknya, kita harus beriman. Karena ciri orang beriman akan menerima terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali bahwa pada saat ini kita melaksanakan i'tikaf di rumah dalam kondisi wabah COVID-19 dibolehkan. Jadi bagi keluarga jangan jangan membuang kesempatan ini. Ya, Mang Rahmat, Bida, Pajar, alhamdulillah tadi malam bertiga sebelum sahur. Tadi malam hanya sebelum sahur, kurang lebih ada 20 menit kali, nggak lama sih. Jadi i'tikaf itu tidak perlu sampai sepanjang waktu kita nggak ngapa-ngapain, tidak. Tetapi dengan syarat bahwa setelah kita i'tikaf, ya diawali sholat sunnah, misalnya apa mau sholat tahajud, apa mau sholat hajat, umpama ya. Jangan ada sholat sunnah yang gimana itu, ada yang khusus sampai ribet bacaannya, janganlah. Kita yang mudah-mudah aja. Karena yang sudah dicontohkan tuh oleh Nabi semuanya mudah, nggak ada yang ribet-ribet. Ya, sholat sunnah hajat memang ada hadisnya sahih, silakan. Setelah sholat hajat misalnya atau tarawih atau apa, kita duduk, tapi niat dulu, niat saya i'tikaf di tempat ini karena Allah. Kemarin ada yang bertanya, kan harus di masjid. Niat i'tikafnya nawaitul i'tikaf fi hadal masjid, niat saya i'tikaf di masjid ini kan rumah. Nah, ini ada catatan untuk tahun ini. Ada sabda Nabi, baiti jannati. Sering pernah dengar ya, terutama dalam nasihat untuk kebahagiaan rumah tangga. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Muncul lagi sekarang istilah baiti masjidi, rumahku adalah masjidku. Seperti yang disampaikan Dadan kemarin, rumahku surgaku. Ada sekarang istilah muncul lagi, rumahku masjidku. Karena kalau dilihat arti masjid secara umum dalam kitab-kitab fikih, dimanapun kita berada di muka bumi, bahwa tempat sujud itu luas. Maka para petani yang datang waktu duhur di kampung, dia sholat di sawah dengan pisang daun sajadahnya. Dia wudhu, dia sholat, sah. Karena itu tempat sujud Allah juga, tempat sujud kepada Allah. Para pengembala kambing tempo dulu, waktu duhur masuk, dia sholat di tempat padang rumput yang luas itu. Dia sholat, sah nggak? Sah. Karena yang namanya masjid, tempat sujud itu dimanapun ada di seluruh muka bumi. Maka masjid itu adalah tempat sujud. Cuma kemudian disimbolkan dengan satu bangunan yang dikenal dengan kita namanya sekarang masjid. Oleh karena itu, kalau ini ke Mekah, ada di ke Mekah, masjid di Indonesia sama di Saudi beda. Di Saudi nggak ada tempat imam yang khusus. Kalau kita kan masjidnya nggak ada khusus. Kalau di tempat imam agak menjorok ke depan. Kalau di Saudi kan sama aja, persegi 4, cuma dibedakan sama sajadah. Maka sah. Bahkan masjid di zaman Rasulullah itu cuma daun-daun korma sama pohon-pohon korma kan. Bukan bangunan yang kayak sekarang. Cuma dibedakan sama daun korma, pelepah korma, itu masjid di zaman
Rasulullah. Maka dimanapun kita berada, kita bisa bersujud kepada Allah. Nah, dalam wabah COVID-19, maka rumah kita ini bisa dijadikan masjid. Jadi tidak apa niat saya itikaf di masjid. Rumah kita sekarang adalah masjid. Tapi kalau alergi dengan kata masjid, ya udah, niat saya itikaf di tempat ini, umpama apa. Yang penting ada niat. Kemudian zikir. Zikir misalnya tadi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau mungkin kita mau tadarus yang sendiri, melanjutkan misalnya dapat satu ruku, satu ain, atau mungkin satu juz ya. Itu dalam amalia untuk itikaf. Kalau satu juz berarti agak lama kita duduknya. Yang penting kita duduk sejenak, kita isi dengan zikir. Walaupun itu mungkin dapatnya 30 menit atau berapa, ya jangan terlalu 1 menit ya, agak panjang dikit, itu sudah termasuk iktikaf. Jadi bisa dilaksanakan salat tarawih sebelum sahur, setelah sholat subuh sampai datangnya waktu isyraq, kita sudah termasuk melaksanakan iktikaf. Dan kita sudah mengisi kegiatan Ramadan di 10 terakhir Ramadan yang bermanfaat, yakni dengan melaksanakan iktikaf. Ini masalah iktikaf. Ada pertanyaan? Sebelum lanjut. Jadi dalam sehari itu boleh beberapa kali ya? Ya, kalau tadi kata Ustadz Abdul Somad ada 3 waktu, artinya boleh pilih 1 waktu atau 3 waktunya. Atau karena saya ini udah nggak kerja, umpamanya duhur juga iktikaf, asar juga iktikaf, boleh. Ya. Karena iktikaf itu pada intinya tidak hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun kita bisa iktikaf. Cuma di 10 terakhir Ramadan agak istimewa. Kenapa agak istimewa? Mudah-mudahan dengan iktikaf ini lantaran atau sebab yang mengantarkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kan ada dambaan muslim di Mesir meyakini Lailatul Qadar itu tanggal 27 Ramadan. Itu Mesir. Sehingga peristiwa nuzul Quran itu bukan 17 Ramadan di Mesir, tapi 27 Ramadan. Di Arab Saudi juga 27 Ramadan. Di Indonesia sudah dimasukkan di kalender tanggal 17 Ramadan. Salah nggak? Nggak salah. Karena yang pasti Lailatul Qadar itu turunnya nggak ada yang tahu kecuali Allah gitu. Makanya para ulama itu secara umum, udahlah kita intip-intip, kita hati-hati ibadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu dari awal Ramadan aja udah. Artinya iktikaf dari awal Ramadan boleh. Ya. Iktikaf dari pertama Ramadan boleh. Persiapan agar kita tidak terlewatkan dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian ada dalam yang dilakukan oleh ulama-ulama di Indonesia itu di malam-malam ganjil. Karena memang ada isyarat juga dari Nabi, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Malam ganjil apa ya? Tanggal 21, 23, 25, 27. Ya, walaupun tadi Mesir atau Saudi yakinnya ada di tanggal 27, nggak salah. Itu. Kemudian ada, kenapa 17 disebut nuzulul Quran? Padahal Al-Quran itu diturunkan di malam Qadar. Nah, ini gini. Yang diturunkan pada tanggal 17 Ramadan itu cuma 5 ayat saja ke bumi. Yang 5 ayat itu pada tanggal 17 Ramadan, memang di bulan Ramadan, ke bumi. Sementara keseluruhan Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah di langit keempat, itu pada malam Qadar. Berarti di 10 terakhir Ramadan. Semua yang turun pertama ke bumi cuma 5 ayat, yakni surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil Qur'an 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang diturunkan di bulan Ramadan tanggal 17, cuma 5 ayat dari langit ke bumi.
Kemudian seluruh Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit keempat. Itu di malam Qadar. Jadi kalau gitu nggak salah lah. Orang mau nyebut nurul Quran tanggal 17 atau di akhir Ramadan, boleh-boleh saja. Yang terpenting, yang 5 ayat itu di 17 Ramadan, seluruh Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah di langit keempat pada malam Qadar. Nah, baru berangsur-angsur diturunkan ke bumi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sehingga di Indonesia dikenal dengan 17 Ramadan, ya. Nah, jadi itikaf ini boleh ini ngambil 3 waktunya boleh, salah satunya boleh, kapanpun kita mau silakan. Yang penting kita mencoba untuk keluarga Al-Mahmudiyah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi ini mumpung diberikan kemudahan. Waktu tahun kemarin dianjurkan di masjid, kita susah ke masjid tuh ya. Nah sekarang udah di rumah masa nggak melakukan gitu kan, kira-kira gitu ya ada dia. Luar biasa, Allah itu sangat memudahkan bagi kita untuk meraih rahmatnya, meraih surga itu. Tahun ini kita diberikan rukhsah keringanan untuk itikaf di masjid. Masa sih belum bisa melaksanakan juga? Sudah di rumah sekarang itu umpamanya gitu. Sangat rugi. Ya, apalagi keluarga Al-Mahmudiyah terkenal, saya tahu, bukan saya, Mang Rahmat tahulah uslub-uslubnya keluarga Al-Mahmudiyah ya, dari yang Nawawi dan terus ke sana itu. Karena pernah di Cibatu cukup lama, jadi mudah-mudahan ketitisan kesolehan dari nenek moyang kita. Ya, kita sudah di rumah masa nggak bisa gitu maksudnya. Masa nggak bisa, rugi janganlah. Walaupun misalnya pelit-pelitnya 5 menit juga, yang penting kita melaksanakan itikaf. Pada intinya gitu aja ujungnya. Tapi jangan kemudian dimudah-mudahkan, karena ini adalah ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk itikaf. Ada lagi pertanyaan? Nanya. Ya. Kalau habis sholat subuh, Ya. membaca Quran sampai datangnya pagi sinar matahari, apakah itu termasuk itikaf? Ya itu yang tadi, bahwa kata Ustadz Abdul Somad, itikaf bisa dilaksanakan setelah melaksanakan subuh sampai datangnya waktu syuruk atau isyraq. Dengan membaca Al-Quran itu itikaf. Ya kita itikaf, ya kita dengan membaca Al-Quran itu sudah itikaf. Iya. Nggak harus berzikir. Ya, baca Quran itu zikir. Karena zikir itu kan ingat kepada Allah. Nah, dengan apa saja ingat kepada Allah itu? Ya dengan sholat, ya dengan baca Quran, ya dengan sholawat. Zikir itu banyak, adalah la ilaha illallah, Allahu akbar. Apapun lafaz yang mengingat kepada Allah itu adalah, bahkan dalam bahasa Sunda, aduh Gusti Abi Hapunten, itu zikir. Ingat ke orang tua nih, nggak bisa pulang kampung sekarang, kemudian didoakan, ya doa ya zikir juga kategorinya. Dan zikir yang paling afdol adalah sholat dan baca Al-Quran. Itu muara ibadahnya di situ. Jadi misalnya begini teh, ayo nih kita sholat, kemudian setelah sholat nggak zikir, nggak doa, sholat itu udah zikir. Maka jangan suka ribut dengan hal-hal yang nggak pantas. Misalnya kita memperebutkan orang habis sholat kok nggak zikir sih. Bahkan ada di kalangan santri orang yang setelah sholat nggak zikir langsung pulang, itu monyet katanya. Man taroka wirdan kirdun, orang yang suka meninggalkan wiridan itu monyet, itu menyakiti kepada sesama. Nggak boleh. Sholat itu adalah zikir, sehingga setelah sholat nggak zikir langsung pulang, dia sudah zikir kepada Allah dengan sholatnya. Jadi orang boleh-boleh aja setelah sholat langsung pulang, nggak apa-apa. Orang mau setelah sholat zikir juga boleh, ya. Jadi jangan diperdebatkan. Kenapa? Sholat itu sudah zikir, dan paling mantep zikir dalam sholat. Kenapa? Ada Allahu Akbarnya setiap gerakan, ada baca iftitah, ada Fatihah sebagai rukun sholat, ada baca surah-surah. Setelah Fatihah kan kita disunahkan baca surah atau ayat. Jadi paling tidak baca surah setelah Fatihah dalam sholat itu 1 ayat, hukumnya itu. Ya 1 ayat, alif lam mim, itu sudah 1 ayat, sah, ruku, nggak apa-apa.
Qul huwallahu ahad. Kita ruku boleh sah. Tidak mesti Al-Ikhlas itu tamat, karena intinya satu ayat. Tapi yang diutamakan satu surah tamat. Gitu. Maka Nabi 11-nya Nabi di rumah itu hampir 2 juz ini. Kita bisa taraweh dengan 2 juz baca surahnya boro-boro. Jadi Rasulullah itu jangan salah nih. Rasulullah itu 11-nya per malam 2 juz. Maka 11-nya Rasulullah lebih lama daripada yang 23. 23 paling 20 menit. Apalagi kalau Allah bersamanya Allah itu lebih cepat lagi malah itu. Rasulullah itu 11-nya 2 juz, jangan salah gitu ya. Nah itu, jadi kalau gitu bagi kita ya, sebagaimana Rasulullah bahwa kenapa tidak dilanjutkan di masjid, khawatir umatku jadi beban, sehingga Rasulullah tarawihnya dulu. Luar biasa, Rasulullah sangat bijak. Umatnya aja yang suka ingin berantem kadang-kadang, padahal Rasul tidak ngajarin berantem dengan perbedaan dalam ibadah, jangan ya. Jadi habis sholat nggak zikir boleh? Boleh. Sholat itu sudah zikir, jadi jangan suka ribut. Kamu gak zikir abis sholat, lulu, itu menyakitin, gak boleh. Orang mau setelah sholat gak zikir boleh, mau zikir bareng-bareng boleh. Karena Nabi juga mencontohkan setelah sholat zikir bareng para sahabat. Sampai orang yang kesiangan sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah mendengar sudah ada bunyi zikir di masjid, berarti sholat subuhnya udah selesai. Orang mau ke masjid, maksudnya zaman Nabi di Madinah, mau ke masjid, mau sholat berjamaah sama Rasulullah, tapi sudah terdengar zikir, maka itu tandanya sholat subuh sudah selesai. Dan ini yang dijadikan dalil bolehnya zikir bareng-bareng. Maaf ya, tapi jangan diperdebatkan. Zikir harus bareng, ya enggak juga. Zikir sendiri juga boleh. Sholat sendiri adalah sudah zikir. Jadi jangan diperdebatkan. Mau zikir bareng, hayu sendiri, hayu. Yang salah jangan sampai enggak zikir. Yang salah jangan sampai enggak sholat. Yang salah jangan sampai enggak baca Quran. Nah, ada di baca Quran, zikir enggak? Jelas zikir. Seutama-utama zikir berikutnya yaitulah baca Quran. Karena Quran adalah muaranya semua daripada lapan-lapan zikir. Hatta kita satu ayat saja baca dari Al-Quran, satu ayat nih, itu sudah zikir juga. Apalagi menjadi dawam kita, tidak hanya di Ramadan nih, kita lanjut terus tadarus tuh di seluruh hidup kita, di seluruh bulan kita. Luar biasa gitu ya, luar biasa. Cuma Ramadan tetap kita harus pacu supaya keluarga bisa memahami mana waktu-waktu terbaik, mana amalan yang harus kita lakukan di Ramadan. Karena bagi kita tingkatan orang yang awam itu, cek orang Cibat itu harus dipecut tuh di bejaan. Hayo ibadah nih, mumpung Allah ngasih kesempatan, umpama seperti itu. Jadi ADD termasuk zikir itu, dan termasuk i'tikaf. Ada lagi? Walaupun dilaksanakan di luar Ramadan, berarti ADD i'tikaf juga, zikir juga, sama. Karena i'tikaf tidak hanya di Ramadan ya. Kaitannya sama itu, tapi harus tetap pakai niat ya, Mama. Ya, karena yang membedakan adat dan ibadah adalah niat. Ada dalam kategori fikih yang membedakan mana adat itu kebiasaan, dan mana ibadah adalah yang membedakan niat. Jadi kalau nggak ada niat, makanya di sini dianjurkan mau sholat duhur. Mang Rahmat suaranya jauh, Mang Rahmat. Ada nggak? Ya, kecil suaranya Rahmat. Tadi gede. Tadi gitu sekarang ya mendem. Oh, ketutup speakernya. Jelas gak? Agak mendem. Agak mendem ya? Halo. Mendem nggak paham deh. Apa? Mendem artinya apa? Mendem, suaranya kependam, gak jelas. Bang Rahmat. Ya. Mau tanya nih Bang Rahmat. Ya, A. Masih ada perbedaan pendapat mengenai antara sudah witir. Halo? Ya. Bang Rahmat. Ya, dengar A. Dengar Rahmat? Dengar. Ya, masih ada perbedaan pendapat. Apakah kalau setelah witir
tidak bisa lagi sholat tahajud. Ya, itu betul, A. Cati jangan ngelamun dong, Cati. Kirim pepes dong. Tuh Mang Eja baru turun dari mobil tuh, Mang Eja. Itu benar tuh Mama. Gini karena witir itu, Abang Bang, karena witir itu dijuluki penutup sholat malam. Itu yang menjadikan orang bahwa setelah witir nggak ada lagi sholat malam. Kan dari situ muaranya, Betul. Nah, apakah setelah witir kemudian jam 2 bangun nggak boleh sholat hajat? Nah itu kan jawabannya boleh sholat hajat. Tahajud juga boleh berarti. Tahajud juga boleh, Kan tahun kemarin kalau nggak salah Badina yang nanya masalah ini, ada Tante Dina di situ. Ada. Badin kan udah ngomong kita dulu ya Badin ya. Jangan disoting kalau nggak pakai kerudung, jangan disoting. Jadi boleh pada intinya boleh Misalnya setelah Isya taraweh, kemudian jam 2 tahajud, di taraweh sudah witir, tahajud boleh gak? Boleh Tapi bahasanya yang utamanya, nih yang utamanya memang witir dijadikan penutup. Gitu. Jadi kalau gitu solusinya gimana Abang Bang? Witirnya ditunda sebelum subuh. Yang pasti yang mana ini gitu, jangan ada perdebatan. Kalau yang pasti Boleh ya boleh, jangan itu sebagai penutup. Pemahaman seperti itu Mama. Iya, artinya begini. Kalau kita setelah taraweh witir, kemudian tahajud boleh gak? Boleh. Hajat boleh. Cuma begini, kalau ingin misalnya witir ditunda untuk sholat malam berikutnya sebelum subuh, itu juga boleh. Tapi bukan berarti setelah witir nggak ada lagi sholat malam. Itu yang keliru. Ya, tahajud berarti bisa kan? Bisa. Bisa. Ya, paham dah. Coba di Masjidil Haram. Pernah mengerahmatkan beberapa kali di Masjidil Haram tuh di ujung Ramadan. Setelah taraweh, jam 2 ada sholat sunnah lagi di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi juga. Padahal di taraweh itu setelah Isya ada witir. Tapi kemudian jam 2 di sana berjamaah lagi. 11 lagi malah. Iya 11. Berarti kalau setelah taraweh 23 di Masjidil Haram Nabawi, kemudian ditambah 11 di jam 2, berarti di Masjidil Haram tiap malam 23 tambah 11 teh dia berapa? 34. Berarti sudah mendekati tarawehnya di Masjid Nabawi tempo dulu 39. Berarti sampai sekarang dilaksanakan di Mekah di Madinah. Cuma dalam masa lockdown ini taraweh di Masjidil Haram juga tidak 23, sekarang 11. Coba didengarkan di berita, kan 11 sekarang mah. Ya, ini artinya bahwa sholat sunnah itu tidak baku. Maka dicontohkan Nabi 11, dicontohkan Sayyidina Umar 23, dicontohkan di pemerintahan Umar Abdul bin Aziz itu 39. Jadi tidak baku. Bahkan ada orang kasar 2 rakaat juga malas-malas sudah taraweh katanya. Gitu. Jadi artinya setelah taraweh kemudian witir, kemudian jam 2 misa tahajud boleh. Karena di Masjidil Haram juga tiap Ramadan, kecuali Ramadan ini begitu. Tiap tahun. Iya, gitu ya. Tapi gini, kalau kita ingin Terperangkap dengan itu, dengan terperangkap. ya, Banyak orang terperangkap dengan masalah witir adalah penutup, masalahnya itu aja gitu loh. iya sama dengan ini, sama dengan apa tuh, sholat subuh itu sholat fajar, ya enggak? Iya. Sehingga berkaitan kepada sholat sunnah fajar. Betul. Jadi kalau sebelum subuh usolli sunatan qobla subhi, niat saya sholat sebelum subuh. Tapi kalau fajar niat saya sholat sunnah fajar, berarti sebelum itu keliru juga.
Qobla subuh itu fajar, subuh itu fajar, karena di Quran dikatakan fajar dua-duanya. Begitu, itu yang lebih aman secara kaidah dalil gitu. Tapi ada orang yang melaksanakan sholat sunnah fajar sebelum sholat sunnah qobla subuh, jangan disalahkan, karena itu waktu yang masih boleh untuk melaksanakan sholat sunnah. Kita hanya berdebat dari istilahnya aja, padahal intinya mah sama-sama benar dua-duanya. Yang salah mah yang berantem. Titik. Kak, Perdebatan orang ini terpaku dengan itu bahwa sholat witir adalah penutup dari segala macam sholat. iya. Itu yang berperangkap orang situ, padahal pada saat ini juga di mana itikaf itu semua malam-malam gitu, witir tetap jalan setelah sholat tarawih witir, malamnya terus sholat itu tahajud. Iya. Ya, ini taubat, sholat sajad, sholat. Ini udah beli nih. Sholat yang lainnya dilaksanakan Udah di gua sana gitu Bang Rahmat. Betul, betul. Sekarang ini aja lah dalilnya Masjidil Haram aja lah. Masjidil Haram setelah taraweh 23 yang habis isya itu kemudian jam 2:11 lagi melaksanakan sholat Masjidil Haram juga sampai sekarang. Ada pertanyaan selanjutnya, misalkan kita sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, Ya. sama sholat lainnya itu digabung sekaligus, terus kita berdoanya langsung sekaligus juga bisa ya Bang Rahmat? Ya, pada intinya semua sholat sunnah dilaksanakan dulu, kemudian doanya setelah sholat sunnah semua itu bisa, itu boleh, dan itu lebih terurut maksudnya. Ya, gitu. Siap ya. Makasih Bang Rahmat, paham. I love you abang bang. Baik, yang terakhir. Kita dibolehkan sholat Idul Fitri di rumah. 1. Yang kedua, kita bisa melaksanakan khutbah Idul Fitri di rumah. 2. Ya, yang khutbah Idul Fitrinya mau dilaksanakan mau tidak gak apa-apa. Tapi yang penting keluarga sholat sunnah Idul Fitrinya laksanakan. Itu ya. Sebelumnya zakat fitrah. Menghimbau kepada keluarga Al-Mahmudiyah jangan lupa untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Sekarang dalam wabah COVID-19 bisa ditransfer ke unit-unit yang melaksanakan zakat fitrah. Atau mungkin di jalur hijau masjidnya terbuka, silakan. Tapi kalau zona merah mungkin masjid tertutup. Yang bisa melalui aplikasi badan zakat atau manalah gitu, silakan aja. Ya, itu keluarga sudah tahu itunya, monggo aja itu. Yang penting jangan sampai tidak zakat fitrah. Laksanakan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang paling utama zakat fitrah itu adalah di malam takbir. Malam takbir, malam terakhir Ramadan, setelah datangnya waktu maghrib. Datang waktu maghrib terakhir Ramadan, maka itu waktu untuk melaksanakan zakat fitrah. Sampai datangnya waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri, misalnya jam 7 kalau di kita umpama, maka itu batas untuk melaksanakan zakat fitrah. Kemudian para ulama dalam fikih-fikih kontemporer ya, oleh ulama besar kita Yusuf Al-Qardawi yang dianut di seluruh dunia, dibolehkan zakat fitrah sebelum malam takbir. Berarti hari ini sudah boleh, silakan. Kemudian jangan jadi perdebatkan lagi antara zakat fitrah sama beras sama uang, karena uang nanti akan dinilaikan kepada beras oleh para pengurus zakat gitu ya. Jadi mau uang mau beras silakan, tapi diberikan kepada amil-amil zakat yang memang sudah kapabel dalam mengelola zakat supaya betul-betul jadi amanah saat itu. Kemudian takbir di keluarga ya. Teh Ayu mana Teh Ayu? Kalau malam takbir, kita takbir masing-masing di rumah ya, tidak perlu di Zoom ya. Oh, iya. Ya, gak usah ada Zoom-Zooman lah, malam takbir masing-masing aja di rumah. Mau sambil masak caati takbir boleh, mau sambil tiduran boleh, sambil nonton boleh, nonton TV yang baik-baik ya. Atau dalam kondisi apapun takbir boleh lah, pokoknya gitu tadi ya. Ya, gak usah harus khusus duduk itu, enggak juga. Tapi harus bertakbir ya Bang Rahmat ya? Harus bertakbir ya kita ya? Iya, takbirnya di rumah aja, jangan kenceng-kenceng. Oh iya, maksudnya tetap kita harus bertakbir gitu kan, jangan sampai gak bertakbir. Iya, karena
Kalau takbir itu ayat kan. Walitukabmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita mampu menyelesaikan puasa di Ramadan dalam wabah COVID-19 ini karena atas pertolongan Allah. Maka walitukabirullah, dalam kondisi apapun kalian bertakbir. Jadi ayat yang memerintahkan ini. Cuma tidak perlu kenceng-kenceng ya, kedengaran sendiri juga nggak apa, sambil tiduran, sambil duduk di kursi, boleh gitu. Yang penting takbir juga jangan lupa untuk mengagungkan Allah. Itu tanda bersyukur kepada Allah bahwa apalagi dalam kondisi seperti ini kita masih mampu bisa bersilaturahim di Zoom, ya bisa ngaji bersama dengan keluarga. Ini bersyukurlah kepada Allah. Maka takbir, bertakbirlah itu ya. Kemudian untuk sholat sunnah Idul Fitri, sekarang DPP PKS juga sudah mengeluarkan edaran, Muhammadiyah sudah lebih awal, PBNU juga, bahkan Kementerian Agama ya. Beberapa referensi kitabnya, kebetulan yang disebut Ustadz Abdul Somad itu yang sudah pernah ngaji dan punya kitabnya adalah kitab Fathul Qorib, Mang Rahmat punya. Tapi kalau Al-Um itu kitab induknya Imam Syafi'i, Mang Rahmat gak punya. Tapi Fathul Qorib pernah ngaji di Keresek. Artinya apa yang disampaikan ulama-ulama sekarang itu alhamdulillah kita sedikitnya sudah pernah belajar. Karena memberikan ilmu itu harus dipertanggungjawabkan. Saya ngasih ilmu ke Caati nih. Mang Rahmat di mana belajarnya? Di Asy-Syafi'iyah umpamanya. Mang Rahmat di mana belajarnya? Di Keresek. Jadi orang ngasih ilmu jangan sembarang ngasih ilmu. Harus jelas dari mana ilmu ini, dari mana. Nah gitu. Jadi boleh Mang Rahmat sekarang mengijajahkan juga boleh gitu. Ya. Karena sudah disampaikan. Nah gini, boleh sendiri Teh Dea. Boleh sholat Idul Fitri itu berjamaah di rumah, boleh. Sendiri boleh. Berjamaah boleh. Contoh, Teh Dea sendiri. Niat saya sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah, boleh. Abang Bang contoh, Abang Bang imam. Jamaahnya Badin, Bayu gadis. Maka Abang Bang niat saya sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat jadi imam karena Allah. Harus yang jadi imam harus nyebut jadi imam. Ya. Yang jadi makmum sebut makmum. Yang sendiri berarti sendiri adaan bahasa Arabnya. Gitu ya. Kemudian berikutnya jangan lupa setelah takbiratul ihram pertama takbir 7 kali. Ini yang penting. Yang membedakan sholat sunnah yang lainnya. Jadi misalnya dalam hati tapi itu niat saya sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat, imaman, makmuman atau sendiri dalam hati. Karena niat itu dalam hati. Jadi yang usolli sunnatal Idul Fitri. Suaranya nggak jelas. Yang sekarang jelas gak? Jelas ya. Oh, berarti harus diginiin nih. Jadi yang usolli sunnah itu belum niat, karena niat itu dalam hati. Boleh usolli sunnatal Idul Fitri diucapkan di hati. Atau niat saya sholat sunnah Idul Fitri bahasa Indonesia boleh gitu. Yang suka usolli itu belum niat sebetulnya, karena niat itu dalam hati. Kemudian ada ketegasan dari Imam Syafi'i. Kalau bisa ketika kita mengucapkan Allah, mulai hamzahnya lapad A tuh Allah. Nah dalam hati niat saya sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah sampai bar. Nah itu yang utama. Itu ya. Nah setelah takbiratul ihram takbir 7 kali. Berarti niat saya sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Allahu Akbar. Kemudian takbir 7 kali. Allahu Akbar sampai 7. Setiap takbir seling dengan membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi. Allahu Akbar baru 2 tuh. Tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Boleh sampai la haula. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar itu sampai 7. Setelah itu kemudian seperti biasa baca iftitah ini wajah tuh atau iftitah yang lain silakan. Sunnah ya, nggak dibaca juga nggak apa-apa. Langsung aja Fatihah boleh.
Karena iftitah sunnah. Setelah Fatihah kemudian baca surah atau ayat. Ya, cukup satu ayat saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Kemudian ruku seperti biasa, kemudian bangkit dari ruku seperti biasa, kemudian sujud seperti biasa, kemudian duduk di antara dua sujud seperti biasa, kemudian sujud lagi seperti biasa, kemudian berdiri lagi rakaat kedua. Allahu Akbar, setelah berdiri sempurna, takbir 5 kali di rakaat kedua. Kalau pertama 7, kedua 5. Setiap takbir seling dengan baca tasbih. Ya, setelah 5 pastikan kemudian baca Fatihah, kemudian baca ayat lagi. Tadi di rakaat pertama Al-Ikhlas, di rakaat kedua Al-Ikhlas lagi karena ini yang hafal. Boleh nggak? Boleh. Ada contoh nggak dari Nabi? Bukan contoh dari Nabi, dari sahabat, tapi dibenarkan oleh Nabi. Ada di Kuba itu sahabat yang sholat sunahnya rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, diadukan sama Nabi. Itu orang yang paling baik saat ini kata Nabi. Jadi jangan di apa namanya, Kemal jangan diledek. Pertama Al-Ikhlas kul, kedua kul jadi kul, jangan. Orang nggak baca surah juga sah kok, kan yang rukun Fatihahnya. Misalnya waladdallin, Allahu Akbar ruku boleh, cuma pelit orang nggak mau ngambil padilah pahala. Ya kan nggak susah baca Al-Ikhlas itu nggak lama. Atau mungkin di pertama Al-Kafirun, di rakaat yang kedua Al-Ikhlas, seperti yang sangat-sangat dianjurkan, boleh. Tapi takut kelibet Al-Kafirun yang nggak hafal banget. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Nggak selesai gitu ya. Boleh sendiri, boleh berjamaah. Kemudian kalau khutbah singkat aja. Akemal yang khutbah umpama, ADD yang khutbah umpama ya. Gini aja caranya, berdiri ngadepin keluarga setelah sholat nih. Sholat dulu kan, berdiri ngadep keluarga. Cukup 5 yang dilakukan, gampang. Pertama, boleh pakai salam, boleh. Tapi salam nggak rukun. Jadi nggak salam nggak apa-apa dalam khutbah Jumat, dalam khutbah itu nggak ada salam nggak apa-apa. Cukup berdiri akemal ngadepin mama, tapi paling tidak harus ada 4, ya. Berarti 4 orang, 1 khotib. Cukup alhamdulillah 1. Karena rukun khutbah itu pertama membaca pujian. Yang kedua baca itu apa namanya, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, dah cukup. Yang ketiga kemudian nasihat. Nasihat jangan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Mari kita bertakwa, beriman, bersyukur Ramadan selesai, semoga ibadah kita diterima dan dilindungi wabah Covid dan segera wabah Covid dihilangkan. Udah selesai, cukup segitu juga. Kemudian baca ayat. Baca ayat kalau kayak khotib-khotib kan kita nggak hafal. Baca lagi Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad sampai selesai. Udah segitu. Kemudian doanya nggak usah bahasa Arab. Selamatkan kami dunia, selamatkan kami di akhirat. Ya Allah, terima ibadah puasa kami, lindungi kami dari wabah Covid, segera hilangkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Salaman itu udah khutbah Idul Fitri. Jadi paling 2 menit itu. Ya. Jadi itu cara melaksanakan khutbah. Tapi kalau mau mengambil sholat sunnahnya boleh, nggak apa-apa. Nggak khutbah Idul Fitrinya nggak apa. Dua-duanya saya mah kagak. Idul sholat sunnah kagak, khutbah kagak, boleh juga. Yang penting makanannya dikirim ke Mang Rahmat, itu aja lah. Jadi jangan diperdebatkan, boleh dilakukan, boleh nggak juga nggak apa-apa. Yang penting puasanya kan Ramadan tuh intinya puasanya. Sholat subuh tuh yang penting 2 rakaatnya, bukan kunutnya. Jadi jangan berdebat tarawehnya, jangan berdebat kunutnya, jangan berdebat Idul Fitrinya. Yang pokok adalah puasa. Tapi sayang kata para ulama, orang yang tidak menghiasi dengan amaliyah sunnah pada yang wajib atau pada yang rukun, orang yang rugi. Kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan yang begitu mudah dan lapang. Jadi itu yang bisa disampaikan karena sudah mau maghrib. Atau masih ada pertanyaan, silakan. Menanya sebentar. Ya. Itu ngingetin lagi tadi rakaat pertama takbir 7 kali. Ya. Pas ke-7 Fatihah. Ke-7-nya tasbih dulu boleh. Kan setiap takbir harus tasbih. Berarti Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah. Baru langsung Fatihah. Atau tasbihnya itu
Atau tasbih yang ketujuhnya dijadikan iftitah, boleh. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah sampai selesai. Kemudian bismillah, boleh, nggak apa-apa itu. Oh, jadi kita baca tasbih dulu, habis tasbih baru baca itu Fatihah ya. Ya, Nah, terus yang rakaat kedua, takbir kelima baca tasbih baru Fatihah lagi. ya, Allahu Akbar tasbih, Allahu Akbar tasbih. Yang kelima juga sama, tasbih dulu baru Fatihah. Kan harus berarti takbirnya 5, tasbihnya 5. Takbirnya 7, tasbihnya juga 7. Iya. Ya, Nah, ada lagi? cuman itu doang. Siap. Masalah ceramah nggak apa-apa kan? Nggak ceramah nggak apa-apa kan? Nggak, yang penting sholat sunnahnya. Ya, alhamdulillah. Mungkin nggak pede kali jadi khutbah, karena takut diketawain sama Mbak Umi. Bukan masalah itu maksudnya, nggak usah diperdebatkan lah. Bahkan nggak sholat sunnah Idul Fitrinya juga nggak apa-apa, itu kan sunnah. Tapi jangan dalam nada menyepelekan. Kenapa? Karena ini hukum, jangan disepelekan itu. Ya, udah itu aja. Ya, Itu. Marangan. ya, Kaitannya sama ini yang cuma 3 orang kan, jadi 3 orang nih. Tadi Mang Rahmat bilang minimal 4 bang. ya, ya ada sekarang ini di himbauan Ustadz Abdul Somad, kemudian DPP PKS juga. Ya, bahkan Mang Rahmat sudah nanya ke Aceng Jakaria di Garut, tokoh pimpinan Persis Garut tuh Aceng Jakaria di Tarogong, karena dulu pernah nyantri juga. Ya, artinya lah nggak mesti dilakukan juga nggak apa-apa, karena ya dalam seperti begini jangan terlalu disulit-sulitkan gitu. Ambil aja yang mudah tapi jangan dipermudah. Sampai enggak pun nggak apa-apa, udah gitu artinya. Ya, 3 orang juga nggak apa-apa, Cak. artinya kalau enaknya 4, tapi kalau 3 boleh lah laksanakan aja. Karena yang namanya jama itu lebih dari 1, berarti 3 jama. Iya, yang namanya jama banyak itu lebih dari 1, berarti 3 juga jama. Ini kan dalam kondisi darurat, dalam kondisi yang tidak seperti biasa. Jadi bukan meringankan, tetapi justru diberikan keringanan di dalam agama. Itu ya. Iya, intinya kalau boleh, tapi harus lebih dari 1 yang lumayan. Ya. Artinya ini 3 sama Kemal sama mantu boleh. Tapi kalau kayak ada di tadi Siapa jadi imam? Budi jadi imam Pondok Bambu. Pondok Bambu Mang Eja lah. Mang Rahmat, Ya, kalau misalnya khotbahnya Mang Rahmat lewat Zoom gitu bisa nggak? nggak boleh Neng ke pegat pulau sama laut, kata abang-bang tuh. Berjamaah itu kan harus nyambung. Tapi kalau khutbahnya boleh. Ya sholatnya yang nggak boleh. Khotbahnya, maksudnya khotbahnya. Nah, ini ide cemerlang. Anggap aja pengajian di tanggal 1 Syawal, lu sangat bagus. Tapi harus siap jamnya jam berapa? Rahim, Mang Rahmat. Ya, Teh Ayu jamnya jam berapa? Teh Ayu yang menentukan, Teh Ayu yang membuat pengumuman. Mang Rahmat siap. Oh, siap. Cuma Caati bingung, Teh Ayu Caati bingung. Kenapa? Ngirim lontongnya gimana caranya lontong? Nah itu. Caati diatur gimana ngirim lontong. Apa? Boleh sekarang silaturahmi Jabodetabek. Oh, boleh ya? Oh, boleh. Jadi nih kita lebaran. Di mana kamu? Boleh, Teh. Tapi takut. Abang Bang. Nah, Kenapa? Abang Bang bantu Caati bagaimana caranya lontong sampai gitu aja lah Abang Bang. Kalau masalah sampai kapan datang ke rumahnya, Mang Rahmat? Ya, buka puasa di sini sekarang. Ah, Mang Rahmat. lan. Buka puasa di sini Mang Rahmat. Oh ya, kita coba. Ya soalnya buka puasa di dia. Nanti juga khotbahnya dari sini aja dari Pondok Bambu. Oh, yang tanggal 1 Idul Fitri itu Mang Rahmat sudah ada niat mau di depan. Yang lain tetap di Jati Bening, tapi Mang Rahmat di depan. Alhamdulillah. Itu sudah niatan, si lupa tadi nggak keungkap. Udah ada niatan sama nyonya. Ke nyonya udah bilang, "Nih,
ke Nyonya udah bilang, Neng nanti 1 Syawal mah kita di atas. Udah bilang sama Nyonya dari kemarin. Ah. Jadi berarti nanti Pak Rahmat tinggal nyalain Zoom aja ya? Ya. Di depan ya? Ya. Satu hari. Siap Berarti Mbak Rahmat pasti dapat lontong itu, gak usah dianterin dah. Tinggal bungkus. Iya. Teh Ayu. Ayo. Teh Ayu AA-nya sehat, AA-nya. Eh? AA-nya sehat. Teh Ayu AA-nya. Nah, kelihatan. Salam. Sehat selalu, A. Amin. Jadi Cati insya Allah jam 6:30 udah di rumah depan, tanggal 1 Syawal. Ya. Pak Rahmat, kita nyesuaiin Pak Rahmat aja. Hah? Pak Rahmat ke depan, kita nyesuaiin Pak Rahmat ke depan di jam berapa? Ya pokoknya gini ya, Mang Rahmat akan berlapang dada sampai kumpul. Gak mesti ya, tapi jangan terlalu jam 10 gitu ya. Iya. Paling lambat Aku udah lapar ya? jam paling lambat jam 7 kita mulai. Jam 7 sholat. Ya, jam 7 sholat kemudian khutbah supaya tetap dalam waktu yang disunahkan dalam kaidah fikih. Ya. Ya. Ininya ceramahnya jam 9 aja, jadi semua sebelum jam 9 udah selesai gitu. Kelamaan ya nak, sholat kan setengah jam udah selesai. Itu sudah di luar waktu sunnah itu. Iya, abana paling lambat itu paling lambat 7:30. 7:30 itu sudah selesai. Ya, 7:30 ya. 7:30 tuh udah selesai. Ya, 7:30 udah selesai ya. Kui-kui kita hijrah dan kui ayo berubah dan kui niat ibadah. Alright. Dan kui kita hijrah dan kui mantap melangkah dan kui ucap bismillah. Alright. Dan kui kita hijrah dan kui ayo berubah dan kui niat ibadah. Alright. Dan kui kita hijrah dan kui mantap melangkah dan kui ucap bismillah.